perkenalkan, nama saya Merah Hoirunisa. Saya dari kelas A2 PLB semester 2. Di sini saya mulai mencari target untuk diwawancarai. Saya melewati beberapa perjalanan untuk mencari target tersebut. Di tengah perjalanan, saya berhenti sebentar untuk membeli minum. Di sini saya mulai berkunjung ke rumah target yang pertama. Permisi. Waalaikumsalam. Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Vera Hoirunisa. Saya dari mahasiswa dari Universitas Indonesia. Kebetulan di sini saya ada tugas untuk mewawancarai masyarakat. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Baiklah. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Nurah Hayati Oh, baik. dari Bekasi. Dari Bekasi. Baik, Ibu Hayati. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai anak berkebutuhan khusus. Menurut Ibu, apa anak berkebutuhan khusus itu ya? Kurang sehat, sakit, Oh, anak yang sakit, anak yang memiliki kekurangan. kekurangan. Lalu, apa pandangan Ibu terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut ya? Kasihan gitu. Nah, kesehatan lagi normal seperti kita ini. Lalu, apakah Ibu sudah bertemu dengan anak berkebutuhan khusus tersebut? Ada sudah Sudah bertemu? Bertemu langsung atau hanya melihat selewat? terus lihat Oh, baiklah. Lalu, apa perasaan Ibu pertama kali saat melihat anak berkebutuhan khusus tersebut? kasihan kaliannya, kasihan sekali. Jadinya ada kasihan kita. Lihat aja lah. Lalu, dan menurut Ibu, apakah di lingkungan Ibu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sudah tercukupi atau belum? Belum ada, belum ada. Oh, lalu apa harapan Ibu ke depannya untuk anak berkebutuhan khusus ini? Oh ya biasa diadakan semuanya supaya sama-sama kayak orang-orang Oh, baik Bu. Saya rasa sudah cukup ya pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Terima kasih ya Ibu. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Dek? Saya dari mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara. Oh, silakan, Dek. Ada apa ya? Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ya, boleh. Apakah perkenalkan diri? Nama saya Vera Hoirunisa. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara. Kebetulan di sini saya ada tugas untuk mewawancarai masyarakat. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Boleh. Terima kasih. Sebelumnya, maaf dengan Ibu siapa? Saya Dian Elvia. Oh, baik Ibu Dian. Ibu asalnya dari mana? Kalau saya asli langsung di sini. Bekasi. Oh, baik Ibu, terima kasih. Ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai seputar anak berkebutuhan khusus. Menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu ya? Menurut saya anak berkebutuhan khusus itu anak yang punya kelainan, anak yang ada kekurangan gitu. Biasanya
perhatian lah gitu, perhatian yang beda ini dari anak. Lalu apa pandangan ibu mengenai anak berkebutuhan khusus itu sendiri? Menurut saya anak berkebutuhan khusus itu apa ya, perlu perhatian khusus tuh. Jadi perlu berbeda dengan anak-anak yang normal supaya dia juga merasakan apa ya, dapat haknya lah, karena walau bagaimanapun ya ciptaan Allah, kemudian mereka juga kan perlu perhatian, jadi ya ibaratnya harus disamakan dengan anak-anak yang lain gitu. Baik, selanjutnya apa ibu sudah bertemu langsung dengan anak berkebutuhan khusus sendiri? Kebetulan ada di sekitar saya ya, ada cuma 1 orang aja. Lalu apa perasaan ibu saat pertama kali bertemu dengan anak tersebut? Apa ya? Ya saya sebagai seorang ibu kasihan gitu. Kasihan, kayaknya khawatirnya beban mental bagi anaknya, bagi orang tuanya juga. Kadang ada rasa malu punya anak seperti itu, ada kelainan. Tapi bagaimana lagi ya, mungkin memang udah takdir Allah ya. Kita juga nggak bisa memilih kan anak kita siapa. Intinya mah perlu perhatian lah, atau kita nggak boleh menghina atau bagaimana gitu, karena memang mereka juga sama seperti kita gitu. Apakah di lingkungan sekitar ibu sudah ada pendidikan atau sekolah untuk anak berkebutuhan khusus? Tingkat dasar ini di sini nggak ada, tingkat dasar yang nggak ada, SMP juga nggak ada yang memang khusus buat anak-anak kayak gitu. Makanya di sini kayak kemarin tuh tetangga itu, jadi dia sekolah di SD gitu ya, karena dia ada kelainan, jadi dia jadi bahan bulian teman-temannya, walaupun gurunya sebenarnya udah nitip gitu, nggak boleh dihina, nggak boleh diiniin, tapi tetap namanya anak-anak kan diejek terus, akhirnya anaknya letih. Jadi sekarang tuh nggak sekolah lagi, kasihan dan yang sebenarnya. Lalu apa harapan ibu ke depannya untuk anak berkebutuhan khusus? Harapan saya ya gitu, pemerintah lebih memperhatikan lah sekolah-sekolahnya ya. Maksudnya biasanya kan sekolah yang ABK gitu kan mahal, kemudian jauh adanya di perkotaan aja, sedangkan di sini kan kampung, walaupun katanya Kabupaten Bekasi kota industri, tapi tetap ini Bekasinya di kampung gitu. Di sekitar saya itu ada memang yang berkebutuhan khusus, tapi karena emang nggak ada sekolah yang khusus menanganinya, jadi anak-anaknya pada nggak sekolah. Jadi harapannya gitulah, pemerintah lebih merata lagi gitu, membuat sekolah-sekolah yang khusus anak-anak punya kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus ada di kampung gitu sekolahnya, kemudian digratiskan sama seperti sekolah yang lain gitu. Baik, cukup sekian ya Bu yang itu saya pertanyakan. Oh iya, Maaf ya mengganggu waktunya. Nah, nggak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya. Lalu saya pamit dulu ya. Semangat, silakan. Assalamualaikum Ibu. Setelah saya mewawancarai beberapa masyarakat mengenai tentang apa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana pandangan mereka terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, ada juga di antara mereka yang tidak mengetahui apa itu anak berkebutuhan khusus dan siapa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, lalu saya menanyakan lagi beberapa hal mengenai anak berkebutuhan khusus, mengenai tentang pandangan mereka terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri dan mengenai keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut, lalu mengenai tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tersebut, apakah sudah terpenuhi atau belum di lingkungan sekitar mereka. Dapat disimpulkan dari jawaban masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada juga mereka yang menyebutnya dengan anak cacat. Padahal pada hakikatnya manusia tercipta tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari perbedaan tersebut diharapkan untuk kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada.
Anak-anak adalah makhluk Tuhan yang dimana selalu memberi kebahagiaan dan keceriaan untuk sekelilingnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang juga membutuhkan pelayanan, bahkan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus juga bukan hanya anak yang selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisiknya. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunalaras, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, ada juga anak kesulitan belajar, dan anak keterlambatan belajar. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, atau ada juga yang menyebutnya dengan anak cacat. Bahkan banyak sekali di sekitar kita yang masih belum bisa menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sehingga sangat dibutuhkan pemahaman kepada orang-orang yang sekitar mereka tentang anak berkebutuhan khusus sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus, macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra itu tidak sempit. Tidak sesempit yang mereka bayangkan. Karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan, low vision, juga disebut tunanetra. Gangguan penglihatan atau kebutaan karena kerusakan atau kelainan pada mata seseorang menyebabkan kemampuan indera penglihatan seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Penyebab kerusakan ini yaitu bisa terjadi saat di dalam kandungan dan bisa juga terjadi saat setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan dan pendengaran. Indera penglihatan memiliki peran yang sangat penting, dalam penerima informasi atau pengalamannya. Yang kedua yaitu ada tunarungu. Istilah tunarungu ini berasal dari kata tuna dan rungu, yang artinya rusak atau cacat, dan rungu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ dengarnya. Namun, istilah tuli di masyarakat kadang menunjukkan ke arah mengejek atau membenci. Tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengarannya. Yang ketiga yaitu ada tunagrahita. Sebagian besar masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita itu adalah anak yang bodoh, lemot, lelet, ada juga yang menyebutnya idiot. Anggapan itu membuat anak tunagrahita dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, anggapan itu juga membuat masyarakat menjauhi serta mengucilkan anak tunagrahita. Padahal anggapan yang beredar luas di masyarakat adalah anggapan yang tidak tepat. Dari sudut bahasa atau istilah, tunagrahita berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna itu artinya rusak atau cacat, dan grahita itu artinya berpikir. Nah, yang keempat ada Down syndrome. Down syndrome yaitu gangguan genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dari ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome tersebut juga penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah. Bukan karena wajah anak Down syndrome ada 1000, melainkan karena
ada banyak anak Down syndrome dan wajah anak-anak Down syndrome itu sama, hampir sama semuanya. Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan maksimal. Anak-anak dengan Down syndrome sangat membutuhkan bimbingan jauh melebihi anak normal lainnya. Perkembangan mereka dalam berbagai aspek memerlukan waktu yang begitu lama, dan mereka akan menjalaninya bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang kelima yaitu ada tunadaksa. Ketika kita bergaul dengan teman atau masyarakat sekitar, sesekali kita akan bertemu dengan orang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, seperti berjalan menggunakan bantuan kursi roda karena tidak memiliki kaki ataupun memiliki kaki yang tidak mampu untuk menopang berat tubuhnya. Tidak dapat memegang gelas karena bentuk tangan yang tidak normal, dan lain sebagainya. Seseorang yang seperti itu disebut dengan tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sujihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau suatu keadaan yang terganggu hambatan pada otot, sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Di masyarakat sendiri, istilah tunadaksa masih belum terlalu familiar. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh. Padahal kata cacat adalah kata yang kurang baik untuk diucapkan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Yang keenam yaitu ada tunalaras. Saat di sekolah, kita pasti melihat anak yang sering melakukan pelanggaran, baik melanggar peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan guru, dan lain sebagainya. Anak-anak yang melakukan pelanggaran dan sering dihukum oleh gurunya akan dicap nakal oleh teman-temannya. Anak-anak tersebut bisa disebut dengan tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal atau dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Berkesulitan atau lambat belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lambat belajar jika ia memiliki IQ normal. Namun, jika dibandingkan dengan teman sebaya yang ia alami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Dan terakhir yaitu ada anak autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang, anak autis terlihat sangat linglung, terkucil, tersaing, dan tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain. Tidak mau bermain bersama-sama, bahkan bersama temannya pun dia tidak mau bermain. Sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Autisme persepsi dianggap autis yang ahli karena kelainan yang sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga kemampuan anak bekerja sama dengan orang lain, sehingga anak bersikap pada bodoh amat. Autisme reaksi terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang kali. Kadang
disertai dengan kejang-kejang. Gejala ini muncul pada usia lebih besar 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahap berpikir logis. Autisme ini yang timbul kemudian terjadi setelah anak agak besar dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal ini akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat itu. Dalam masyarakat kita masih sering melihat adanya pandangan yang negatif dan cenderung menganggap rendah terhadap anak atau orang-orang yang memiliki keterbatasan dan kemampuan difabel atau bahasa lainnya. Difabel hanya dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan dan dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat. Melihat kondisi seperti ini, sangatlah dibutuhkan sebuah konsep pendidikan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai toleransi. Pendidikan anak difabel hadir di sini diharapkan dapat menghapus sikap diskriminasi yang ada dalam lingkungan sosial yang beragam ini. Pandangan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus atau anak cacat dipandang sebagai anak yang harus dikasihani atau disantuni, sehingga tak jarang dari kita menemukan di dalam masyarakat kelompok-kelompok penyantun orang-orang cacat dan merawatnya dengan memberikan keterampilan dan pelatihan tertentu kepada penyandang cacat tersebut. Dengan didirikannya pendidikan anak berkebutuhan khusus bisa menjadikan anak berkebutuhan khusus menjadi setara dengan anak-anak normal yang berpendidikan di sekolah formal dan tidak terpinggirkan dalam pendidikan lingkungan, serta bisa merubah pandangan dari masyarakat yang salah satunya caranya yaitu sekolah SLB atau sekolah inklusif yang berguna mendidik untuk anak berkebutuhan khusus serta memberikan keterampilan atau soft skill dan bisa mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang menilai bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut atau anak difabel itu adalah anak yang keterbelakangan, berbeda dengan anak normal dan harus dijauhi.